Ya, dimohon kepada yang terhormat Bapak Haji Apriyadi Malik berkenan bersama adinda tercinta mengiringi prosesi pengajian untuk Ananda Raka bersama keluarga. Dan Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, tidak mengurangi rasa hormat kami, Bapak Ibu berkenan untuk mengecilkan volume handphone atau di posisi silent agar tidak mengganggu kekhusyuan pengajian kita bersama. Terima kasih. Ya, adinda, adik bersama Mas Raka naik ke atas bersama Bunda Dewi serta Bapak Malik. Iya, kami mohon Pak Yaya bersama Bunda Dewi berkenan untuk bersama-sama mengantar prosesi pengajian di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, sekali lagi yang belum mengecilkan volume handphone atau di posisi silent mohon dengan hormat. Ya Bapak Ibu, Masya Allah tamunya masih mengalir terus ya. Selfie-nya mau udahan apa lanjut? Udah, kita mulai ya. Yes. Duduknya yang manis ya. Monggo Pak Yaya. Ya, dari atas Pak. Ya, Bapak Ibu, inilah keluarga Bapak Haji Apriyadi Malik Sarjana Ekonomi bersama Ibunda Haja Sukma Dewi Sarjana Ekonomi mengantar putra tercinta, putra pertama, mengawali pengajian dan kita sambut dengan kumandang marhaban ya Nabi. Inilah Raka Dea Prilanda Malik SE BSCMBA didampingi oleh adik-adik tercinta dan tersayang. Kita sambut sama-sama berdiri yuk, kita membaca marhaban ya Nabi. Insya Allah ruh Rasulullah hadir di antara kita, memberikan syafaat agar doa kita segera diijabah oleh Allah. Iya, berdiri semua. Begitu gagah dan ganteng pengantin kita hari ini. Yakin dan percaya bahagia itu akan dijemput. Iringan doa dari kita bersama mengawali pengajian doa indah dari kedua orang tua. Iya, sambil digandeng oleh adik yang wanita satu-satunya. Silakan berdiri di sini terlebih dahulu. Akan diabadikan oleh kameramen, diapit oleh mama dan papa. Berdiri dulu masyarakat, semua berdiri, bukunya ditaruh, HP-nya ditaruh. Mama dan papa mengapit. Iya, semuanya menghadap ke kameramen, kasih senyuman tercantik dan terindah. Bapak Ibu silakan duduk kembali, para tamu undangan. Ya, silakan duduk Bu. Iya, kasih foto yang resmi dulu Mas, semuanya. Kasih senyuman terindah. Berpelukan, berpelukan berenam. Peluk masyarakat, peluk, peluk, peluk. Yeah. Iya. Semuanya senyum, semuanya senyum. Luar biasa ya. Silakan duduk masyarakat.
Bapak Ibu mohon perhatian sekali lagi. Yang belum mengecilkan volume handphone, mohon dengan hormat. Selama pengajian berlangsung berkenan untuk dikecilkan volumenya atau di posisi silent. Agar tidak mengganggu kekhusyuan pengajian kita di pagi hari ini. Yang tidak kebagian tempat di dalam, mohon maaf. Mungkin berkenan untuk menempati tempat yang telah tersedia di luar. Dan mari bersama-sama pengajian segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bini'amatillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia, yang tercinta, calon mempelai pria kita Ananda Raka Dea Prilando Malik SE BSG MBA, putra keluarga Bapak Haji Apriyadi Malik SE dan Ibunda Haja Sukma Dewi SE, yang akan mempersunting kekasih hati, teman dalam suka dan duka, yang tersayang Ananda Dr. Jasmine Maidiana SKG, putri keluarga besar Bapak Wawan Irawan dan Ibu Adriani. Teriring doa semoga menjadi pasangan yang indah dalam bertutur kata, pasangan yang berbagi kasih sayang, pasangan yang saling mendoakan dalam kearifan. Semoga Allah antarkan menuju keluarga baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidah, para sepuh dan penisepuh, keluarga yang hadir, sahabat-sahabat dari grup sholawat Khumairah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bersama kami tim sholawat Ashifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di hari yang sangat indah, tanggal 17 Juli 2022, kita sama-sama dapat bersilaturahim di kediaman Bapak Haji Apriyadi Malik dan Ibu Dewi dalam rangka berdoa bersama, mendoakan sang putra putri tercinta untuk memasuki mahligai rumah tangga. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepasang kekasih Mas Raka dan Kak Jezi yang telah terjalin dalam silaturahim untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi yang sangat indah dan mubarakah ini akan kita antarkan dengan serangkaian doa. Kumandang sholawat Nabi membuka untuk memohon syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Tentunya sebagai ungkapan rasa syukur, sahibul hajat akan menyampaikan kata sambutan. Zikir Asmaul Husna akan kita kumandang untuk mengiringi perjalanan kehidupan Raka dan Jesse. Kita juga akan mengantarkan kembali nanti surat Ar-Rahman dan surat-surat pendek akan dipandu oleh calon mempelai kita. Ungkapan kasih dan doa dari masyarakat kepada mama dan papa akan kita aminkan bersama. Dan acara ini nanti akan kita tutup dengan doa, namun sebelumnya
Nanti kami dari tim Sholawat Ashifa akan sedikit berbagi ilmu, sharing untuk Mas Raka. Kalau yang pengantin-pengantin senior ini bermanfaat, alhamdulillah, syukur-syukur sampai rumah kembali dari sini seperti pengantin baru mesranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, karena Ananda Jezi ini adalah seorang dokter, maka kami akan menyampaikan kabar gembira dari baginda Rasulullah. Bersumber dari Abdullah bin Umar. Bacalah Al-Quran dengan tajwid yang benar. Bacalah Al-Quran dengan makhraj yang bagus. Bacalah Al-Quran. Minimal suaramu terdengar oleh telingamu sendiri. Jika demikian cara kita membaca Al-Quran, maka virus atau bakteri yang ada di dalam tubuhmu akan mati seketika begitu mendengar bacaan Al-Quran yang benar. Tim Sholawat Ashifa selama pandemi tidak ada libur, tetap keliling Indonesia, bahkan ke Mesir sampai ke Turki kembali, tidak ada yang kena COVID satupun. Karena kita membaca Al-Quran dengan benar. Bapak Ibu, agar seluruh rangkaian acara pernikahan Raka dan Jezi diberikan keberkahan, kelancaran, kesehatan semuanya, kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa syafaatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita dengar bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandang oleh Qori'ah Nasional yang akan mewakili Indonesia pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional, Ananda Anisaul Maliha. Kita dengar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Masyarakat deg-degan gak sih mau jadi pengantin? Insya Allah enggak Bu, berarti udah percaya diri banget ya. Tapi yang lebih deg-degan mama sama papa nih, karena mantu pertama ya Pak ya. Masyarakat, ada kabar gembira dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada seorang ayah atau seorang ibu yang menikahkan putranya dengan seorang wanita yang solihah, atau sebaliknya, seorang ayah atau seorang ibu yang menikahkan putrinya dengan seorang pria yang soleh, maka kelak di yaumil qiyamah kedua orang tuamu akan dipersilahkan oleh Allah
untuk memilih pintu surga mana yang diinginkan terlebih dahulu oleh kedua orang tuamu. Hari ini betapa bersyukur dan bahagianya. Tugas akhir dari orang tua untuk menikahkan putranya masih disaksikan dan diberikan hadiah terindah, yaitu doa akan memasuki kehidupan rumah tangga. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur, dimohon kepada yang terhormat Bapak Haji Apriyadi Malik SE untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kerendahan dan tawadu kami memohon padamu ya Allah yang maha pengasih agar niat kami menikahkan putra kami tercinta Raka Dea Apriando Malik dengan Jasmine Mediana, putri dari Bapak Wawan Irawan dan Ibu Adriani, membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, mengikuti sunnah Rasul, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kami yang mendalam atas karunia Allah Subhanahu wa taala serta anugerah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kelompok pengajian Humaira. Yang mana nih kelompok ibu pengajian Humaira? Oh, Kebayoran Hek ya. Terima kasih ibu-ibu ya. Semoga dengan dilantunkan bersama ayat-ayat suci dan doa salawat dengan penuh hikmat Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita serta dibukakan segala pintu kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah pernikahan putra-putri kami ini mendapat ridho, curahan rahmat dan taufik hidayah-Mu. Semoga perjalanan hidup keduanya beserta keturunan kelak Kau naungi ketentaman lahir dan batin, dan Kau anugerahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Tak lupa kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu berdoa bersama kami. Mohon kiranya dimaafkan apabila dalam pelaksanaan acara ini ada yang kurang berkenan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat keikhlasan kita sebagai amal ibadah, melimpahkan rahmat karunia serta ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali lagi kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara dari istri saya, teman-teman istri saya yang telah hadir di sini. Terima kasih. Dari Ibu Asifah, terima kasih juga ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan Zikir Asmaul Husna, disilakan Bapak Ibu untuk membuka buku panduan pada halaman 6 dan akan dipandu oleh Qari'ah Nasional Ananda Ahyani Zakiani dengan nada sika. Teladan kehidupan rumah tangga terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengabadikan nama beliau di dalam surah Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semua bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya
jika engkau ingin hidupnya selamat bahagia dunia akhirat. Allah mengistimewakan kekasihnya. Ketika beliau terlahir, sudah dalam kondisi bersujud kepada Allah. Jari-jari tangan Rasulullah masyarakat sudah memancarkan cahaya yang begitu indah. Kita manusia biasa terlahir dengan posisi tangan menggenggam atau mengepal. Kenapa? Karena manusia biasa mempunyai sifat sombong dan egois. Maka dari itu Allah menuliskan bekal kepada kita angka Arab pada telapak tangan kita, yang sebelah kanan angka 18 dan pada telapak tangan kiri angka 81. Kalau dijumlah menjadi 99 nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. 10 jari tangan kita masyarakat, kalau dirapatkan seperti ini membentuk lafaz Allah lah. Rasulullah kalau berdoa diangkat tangannya seperti ini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Hanya kepada Allah kita berserah diri, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Khafir ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Ali ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'iz ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi
صبور يا الله يا الله. Umatku yang hafal Asmaul Husna, ketika nanti Israel diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa kalian, insya Allah kalian dalam keadaan husnul khotimah. Di Asmaul Husna ini kami selipkan zikir la ilaha illallah, bukan main-main Bu. Kami membuktikan selama pandemi ada jamaah yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi 14 hari, 15 hari. Kami video call, kami ajak dengan berzikir dengan benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata cukup 5 hari diisolasi dan ini kalimat tauhid zikir ini bisa menjadi obat yang mujarab dari hati yang paling dalam. Sampaikan kepada Dr. Jessie. Luar biasa loh Bu. Kami di bulan Juli ini ada 50 event Bu. Dan alhamdulillah bandel nggak pernah pakai masker. Alhamdulillah obat yang paling mujarab adalah bacaan Al-Quran dan benar, zikir yang benar. Insya Allah jangan stres menghadapi COVID-19 karena dia juga hamba Allah, tetap patuhi protokol kesehatan. Tapi zikir pagi hari sesudah sholat subuh 165 kali, sesudah maghrib 165 kali. Mas Raka sehat insya Allah. Ada yang pernah kena COVID yang hadir? S1, S2, S3 belum kenal Bu Jazimah dan Ashifa ya. Ya. Obat mujarab Pak, kalau ke kantor nggak usah khawatir Pak. Zikir kita happy dan jangan kita stres. Obat paling mujarab. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mari perjalanan Ananda Raka dan Jessie kita antar dengan surah Ar-Rahman, surah surat pendek. Dan terlebih dahulu kita akan bersilaturahim, menghadiahkan suratul Fatihah untuk keluarga yang telah mendahului kita. Semoga saat ini sudah berada di sisi Allah yang paling mulia, ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jinan, dan kita pun tiba waktunya suatu saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وإلى الملائكة المقربين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بحرها وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى المرحومة. Bapak Ibu boleh menyebutkan nama keluarga masing-masing yang telah tiada. Almarhum Bapak Haji Abdul Malik bin Sulaiman, almarhumah Ibu Hajah Nuryani binti Muhammad Yusuf, almarhum Bapak Nur Asik, Ibu Nur Asikin binti Muhammad Yusuf, Ibu Nursiah binti Muhammad Yusuf, Ibu Rahana binti Abdul Karim, Bapak Bakhir Hamzah bin Haji Abdul Malik, Bapak Abadi Indra Jaya bin Haji Abdul Malik, Bapak Oscar, Ibu Oscar, Bapak Oscar Marini bin Haji Abdul Malik, Bapak Irwanto bin Haji Abdul Malik, Bapak Adam bin Haji Abdul Malik, Ibu Bapak Sofiandi Yusuf bin Jailani, almarhumah Ibu Siti Khadijah binti Abdul Qadir, almarhumah Ibu Hajah Bapak Haji Syarifuddin bin Ismail, almarhumah Ibu Hajah Kesumahati binti Duri Jaya, almarhum Bapak Rahmat Kurniawan binti Haji Syarifuddin, almarhum Bapak Haji Adi Demiati bin Rahmat, almarhumah Ibu Hajah Hasani binti Mahijun, almarhum Bapak Duri Jaya bin Fulan, almarhum Bapak Hamzah bin Husain, almarhumah keluarga besar fi hadhil majlisul mubarakah. Allahumma ya Allah. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لنا ولهم وجنل جنة مسواهم. اللهم لا تحرمنا أجركم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببركة وشفاعة الفاتحة. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مجيب السائلين ويا رحمن ويا رحيم ويا عزيز ويا حكيم ويا سميع ويا بصير اقضي حاجاتنا. Allahumma ya Allah, Engkau Dat yang maha mendengar, Engkau Dat yang maha pengasih dan penyayang, Engkau Dat yang maha mengabulkan, Engkau Dat yang maha arif dan bijaksana. Kami bersimpuh di pagi hingga siang hari ini mengantarkan hajat, mengantarkan doa, mengantarkan harapan, cita-cita keluarga besar Bapak Haji Apriyadi Malik dan Ibunda Hajah Sukma Dewi.
serta hajat keluarga besar Bapak Wawan Irawan dan Ibu Adriani. Beliau akan mengantarkan pernikahan putra putri tercintanya ya Allah, Ananda Raka Dea Prilanda Malik bin Haji Apriyadi Malik, wa Ananda Jasmine Maidiana binti Wawan Irawan. Allahumma ya Allah, satu padukan keluarganya dalam naungan sakinahmu. Jadikan mawaddah rahmahmu jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan keberkahan dan keridhaan. Menuju baiti jannati yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah, keturunan yang senantiasa menjadi doa dalam keluarganya dan tidak akan pernah menjadi fitnah dalam keluarganya. Limpahkan ya Allah rizki kepadanya dan kami semua dengan rizki yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang begitu mudah Engkau memberikan jalan untuk mendapatkannya ya Allah. Jauhkan dari segala bala dan musibah. Jangan pernah Kau uji yang kami tidak mampu untuk memikulnya ya Allah. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahum wa yassir umurana wa umurahum. Allahumma arzuqna wa iyyahum ilman nafi'an ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وعلانية قبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Kita baca surat Ar-Rahman. Silakan untuk membuka buku panduan pada halaman 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Silakan masyarakat diakhiri dari surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. La ilaha illallah wallahu
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarrin nafassati fil uqad wa min syarrin hasidin iza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Cuman salah satu aja karena grogi, Bu. Bukan karena nggak bisa, karena grogi. Tibalah saatnya Mas Raka akan berpamitan kepada Mama dan Papa juga adik-adik. Punten, saya pinjam kursinya. Berdiri, Nak. Akan mengucapkan dan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada kedua orang tua. Juga kepada adik-adik tersayang. Untuk itu, silakan Mas Raka. Bapak Yaya seperti pengantin baru sambil pegang tangannya Mama. Adik merapat semua ke sini, Nak. Bukunya ditutup semuanya. Mas Raka juga ditaruh aja dulu buku dan mic-nya. Taruh dulu. Mic-nya taruh. Bapak Ibu, ketika ada seorang anak yang bersimpuh di hadapan orang tuanya, memandang penuh cinta dan kasih sayang, Allah akan memandang rahmatnya. Mas Raka, Mas Raka, di hadapanmu ada Mama, Papa, adik-adik tercinta dan tersayang. Mas Raka terlahir di keluarga ini sebagai putra pertama. Tentu seorang mama dan papa tidak akan pernah lupa itu sampai kapanpun. Saat jeritan tangismu terdengar oleh orang tuamu, rasa syukur tiada henti. Karena sebagai orang tua sempurna menjadi sepasang suami istri. Lihatlah, Nak, adik-adikmu, dirimu sebagai contoh dan teladan selama ini bagi mereka. Tentu Mama dan Papa menitipkan adik-adikmu tercinta kelak ketika beliau sudah tidak ada di antara kalian semua. Berpuluh tahun Mas Raka bersama keluarga ini. Berpuluh tahun dalam suka dan duka, dan terakhir Mas Raka meninggalkan keluarga ini jauh ke London. Kerinduan itu tentu ada. Setelah kembali akan meninggalkan mereka semua kembali karena akan menggapai kehidupan rumah tangga. Jika selama ini Mama, Papa dalam membesarkanmu, mengasuhmu, mendidikmu, mendampingimu, yang kadang-kadang kita menganggap orang tua kita juga sebagai musuh. Karena nasihatnya ketika kita masa remaja tidak sesuai dan tidak sejalan dengan pemikiran kita, yang kita anggap mereka adalah marah dengan kita. Tapi lihatlah, Nak, hasilnya. Engkau telah mendapatkan gelar yang begitu banyak, dan itu menjadi kebanggaan orang tuamu. Karena Mama, Papa ingin
Kalian menjadi orang yang sukses. Kalian yang menjadi orang yang mulia. Dan engkau akan dimuliakan oleh orang-orang di sekitarmu. Dimuliakan oleh Allah. Jika selama ini mama dan papa dalam membesarkanmu ada kekurangan, ada kekhilafan, atau bahkan ada tutur kata yang membuatmu marah dan kecewa, menyakiti perasaanmu, jangan pernah kau masukkan dalam hatimu sayang. Karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang sengaja ingin melukai atau menyakiti hati anak-anak tercintanya. Dari lubuk hati yang paling dalam, pandanglah beliau ini adalah bahagia sekali. Tapi ada rasa kekhawatiran dan takut akan kau tinggalkan untuk menggapai bersama wanita kekasihmu. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tuamu, Mas. Dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tuamu. Berpamitanlah nak kepada mama dan papa. Sebelumnya kami akan mengingat kembali betapa masa kecilmu sangat membahagiakan sekali. Dan itu tidak akan pernah terlupakan. Kita kumandang hadiah untuk mama dan papa. Umi, Suma, Umi. Terima kasih atas perjuangan, terima kasih atas pengorbanan yang tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal waktu untuk mencintai kami, mendoakan kami. Jangan pernah berhenti untuk terus mendampingi kami sampai kapanpun. Sampai mama dan papa memejamkan mata yang terakhir. Kamilah yang akan selalu ada untuk mama dan papa dalam doa setiap hari, setiap saat. Silakan Mas Raka, ungkapkan dari hatimu yang paling dalam, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama dan papa tercinta, akhirnya tiba saat bagi Raka meminta restu untuk melanjutkan kehidupan baru. Belajar berumah tangga bersama wanita pilihan Raka, yang insya Allah juga pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raka pernah berpamit sebelumnya untuk menimba ilmu. Sekarang Raka kembali berpamit untuk menimba ilmu baru. Ilmu hidup dalam membangun keluarga. Raka belajar dari mama dan papa, menyaksikan dan mempelajari setiap waktu dan momennya. Membangun dan memelihara keluarga tidaklah mudah, namun tidak mustahil untuk dijaga. Teruntuk papa, terima kasih telah menjadi sosok pria yang hebat untuk Raka. Sosok yang tegas namun penyayang dengan caranya. Dari papa, Raka belajar hidup sederhana walaupun berpunya. Jangan menyerah dan tidak ada kata tidak bisa sebelum mencoba. Dari papa, Raka belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua ada baik dan ada kurangnya. Maka yang bisa dilakukan antar sesama manusia adalah memaafkan dan belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Teruntuk mama, terima kasih telah menjadi wanita pertama yang Raka cintai. Dari mama,
Raka belajar menjadi harus serba bisa apapun kondisinya. Raka menjadi kuat dan mandiri karena melihat dari sosok wanita yang kuat dan hebat yang aku sebut Mama. Seringkali Mama korbankan kebahagiaanmu untuk keluarga. Ingin betul rasanya melihat Mama bahagia karena bisa dan tanpa ada beban di jiwa. Cintailah Mah untuk dirimu sendiri, hanya itu pesan Raka. Papa dan Mama tercinta, mohon maaf atas segala dosa dan perbuatan Raka yang disengaja maupun tidak. Raka mohon doa dan restu Papa dan Mama untuk masa depan Raka dalam berumah tangga. Semoga bisa menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Menjadi keluarga yang membuat Mama dan Papa berbangga dan bahagia. Amin ya Allah, ampunilah Papa dan Mamaku dengan ampunan yang sempurna. Istimewakan mereka dengan yang paling utama dari rahmat-Mu dan kasih-Mu. Ya Allah, berikanlah kekuatan selalu kepadaku agar aku selalu mendoakan Mama dan Papa sesudah sholatku. Sudah sholatku. Rabbil firli wali walidayya warhamduma kama rabbayani shogiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pesan untuk adik-adik masyarakat? Untuk adik-adik, untuk Rama, Raja, dan Rachel, semoga dari pengalaman ini bisa belajar, mau dicontoh yang baik-baiknya dan yang kurangnya mohon dibukakan pintu maaf dan menjadi pelajaran untuk tidak dilakukan. Semoga kedepannya kita semua bisa diberi kesehatan selalu dan juga diberkahi dan juga berbahagia selalu. Amin ya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Mama atau Papa yang akan menyambut doa dan restu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raka, anakku tercinta, dahulu engkau adalah putra kecilku, kini telah menjadi pria dewasa. Engkau yang dulu bermanja-manja padaku, kini telah menjadi pria mandiri. Nak, sebentar lagi tugas Mama telah selesai, karena ada seorang wanita yang akan menjadi pasanganmu untuk menyayangimu, mencintaimu, bahkan kelak dialah yang menjadi jembatanmu menuju surganya. Engkau sebentar lagi akan menikah dengan wanita pilihanmu, Jasmine Maidiana. Wanita yang kelak akan engkau panggil sebagai istri. Dialah yang akan menjadi pendampingmu. Anakku, rencana pernikahanmu dengan Jessie adalah merupakan ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguhlah kepada nilai-nilai agama, selalu berdoa dan jangan pernah meninggalkan sholat. Anakku, jika kelak engkau telah menjadi suami dari wanita pilihanmu, terimalah dia dengan segala kekurangannya dan lengkapilah dengan kelebihanmu. Dialah surgamu dan dia istrimu dan dia ibu dari anak-anakmu. Jagalah dia selama dia tidak menjauh dari syariat Islam. Sayangi dia sebagai seorang istri dan cintai dia dengan sepenuh hati. Jadilah suami yang soleh, amanah, dan suami yang mampu bersyukur atas pemberiannya. Jadilah suami yang menjadi penyejuk dan penentram bagi istrimu. Hormati, sayangi orang tua dan keluarga besar Jessie, sebagaimana Raka menghormati dan menyayangi Papa dan Mama dan saudara-saudaramu.
Raka tercinta, Mama dan Papa sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dalam mendidik dan membesarkan Raka. Maafkan kesalahan dan kekurangan Mama dan Papa. Raka tercinta, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan menghanturkan salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, serta hati yang tulus ikhlas, Mama dan Papa merestui Raka untuk menikah dengan wanita pilihanmu Jessie. Cita-cita dan keinginan kamu berdua untuk membina rumah tangga, mendapat ridho dan insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Papa mau menyampaikan kepada anak Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Raka, Rama, dan Raja Rahel, semoga hari ini hari yang berbahagia buat keluarga kita. Dan untuk seterusnya kita harus saling mendukung ya. Semoga jadi Bang Raka juga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Bang. Dan bisa membawa Jessie yang lebih baik ya Bang. Amin ya rabbal alamin. Dari itu aja Bu Ustaz. Cukup. Ya. Adik-adik ada yang mau menyampaikan sama Bang Raka? Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk abangku satu-satunya, selamat menempuh hidup yang baru. Insya Allah semuanya dilancarkan, harus bisa menjadi imam, harus bisa menjadi contoh untuk istrinya seperti menjadi contoh untuk adik-adiknya. Dan dilancarkan semuanya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Udah itu aja. Ini Raja nih, coba Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang sangat berbahagia ya insya Allah untuk keluarga kita. Juga yang terbaik selalu untuk abang pertama saya, Raka Dea Prilando Malik. Insya Allah pilihannya kali ini adalah pilihan yang terbaik insya Allah. Enggak banyak sebenarnya, cuman udah yakin mungkin abang yang sama yang ini. Ya pokoknya yang penting bismillah, semoga ini akan menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir dari Bang Raka. Karena Allah sangat tidak suka dengan perceraian. Masya Allah. Betul. Ini mau, udah nggak boleh. Oh, udah nggak ada lagi sih. Ya udah, dan mungkin kesan-pesannya ini kali ya, sedikit cerita. Dulu itu beliau Bang Raka ini orangnya sangat amat penakut ya. Dulu tidurnya selalu pengen satu kasur, satu kamar, dan selalu karena kan udah ada yang dampingin insya Allah nanti. So ada yang nemenin. Ya jadi ntar udah mungkin kalau masih penakut tapi udah ada yang nemenin gitu, nggak apa-apa. Jadi pokoknya ya bismillah, dan untuk Bang Raka dan Jasmine insya Allah kedepannya akan menjadi yang terbaik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Assalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dedenya ya. Adek pengen ngomong paling kecil Rachel. Ngomong apa deh Rachel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga lancar sampai hari H. Semoga jadi pernikahan pertama dan terakhir. Terus semoga Bang Raka nggak ngeribetin Jessie nanti. Terus sabar. Terus udah gitu aja. Udah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raka turun dari kursinya, nak. Sekarang bersimpuh di hadapan Mama terlebih dahulu. Bukunya semuanya ditaruh di sini? Iya. Bang Raka, kepala Bang Raka ditaruh di pangkuan Mama seperti waktu kecil. Mama, terima kasih atas segala pengorbanan Mama yang selama ini seperti teman, seperti sahabat. Doakan kami selalu, Mama. Raka mohon maaf. Raka berpamitan jika selama ini pernah membuat Mama marah dan kecewa. Maafin Raka. Ya Allah, Engkau Dat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tolong Kau jaga putra-putri hamba, ya Allah. Karena Engkau adalah Dat yang Maha Penjaga dan sebaik-baik penjaga. Cium tangan Mama, nak. Ya, doa indah dari seorang mama masih terus mengalir. Cium tangan Mama. Ya, boleh Bang. Seorang abang, ya, cium tangan Mama, peluk Mama. Peluk Mama. Peluk erat-erat Mas Raka, peluk Mama. Iya. Pelukan seperti inilah tidak akan kau dapatkan dari manapun. Kepada Papa. Papa, terima kasih atas segala pengorbanan Papa selama ini. Papa titip nama baik di pundakmu, nak. Tolong jaga adik-adikmu. Jika suatu saat Papa harus meninggalkan kalian, dan itu pasti akan terjadi, karena tidak akan pernah tahu kapan kita akan berpisah di dunia ini. Jadilah engkau panutan bagi adik-adikmu yang terbaik. Jaga adik-adikmu dengan yang terbaik. Peluk Papa, sayang. Peluk Papa sekali lagi, Mas Raka. Peluk Papa. Ya. Ya, peluk adikmu Rahel terlebih dahulu. Karena wanita satu-satunya Bang Raka. Jangan pernah lupain Rahel. Sampai kapanpun kita berjanji akan setia dan selalu menjadi anak-anak yang baik. Bapak dan Ibu merangkul dan memeluk putra-putri semuanya. Ayo berpelukan. Ya Allah, Engkau adalah Dat yang Maha Penjaga dan sebaik-baik penjaga. Di hadapanku ada anak-anakku, ada putra-putri hamba, ya Allah. Berikan mereka semua kesehatan, umur yang panjang, menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang selalu membawa nama baik dalam keluarganya dan tidak akan pernah menjadi fitnah dalam keluarganya. Sungguh kami tidak sanggup, ya Allah. Jika Engkau mentakdirkan yang tidak baik, takdirkanlah yang terbaik bagi mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Cukup. Sekali lagi. Disatukan kepalanya semuanya. Alhamdulillah, sekali lagi katanya. Masya Allah. Mama pesen ya sama kalian. Jadi anak-anak yang baik. Kalau anak kalian adalah anak laki-laki, jangan pernah tinggalkan Mama.
Mama sangat mencintai kalian. Mama sangat menyayangi kalian. Cintai kami ya nak. Cintai kami. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Saya pikir tadi tidak akan pecah, tidak akan menangis, Bu. Asyifa kalau pengajian gak membawa air mata pemangku hajat gak sukses, Bu. Ternyata ambiar juga ya. Alhamdulillah Bunda. Memang tidak ada orang tua ketika akan melepas putra-putrinya, melepas tugas akhir yang tidak sedih. Sedih sebenarnya sedih bahagia, Bu. Air mata yang keluar ketika bersyukur kepada Allah dan air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Air mata itu akan ditampung oleh malaikat Jibril dan ketika nanti kita berada di padang mahsyarnya Allah, Rasul tidak lagi mampu untuk memberikan syafaat untuk umatnya. Air mata inilah yang akan menjadi penolong bagi kita, Bu. Mas Raka, panggilannya Abang di sini. Abang. Panggil Kak Jessi apa nak? Jessi aja. Tidak nggak masalah. Ketika nanti sudah terjadi ijab qabul, mitsaqan ghalidho, perjanjian agung dan suci dengan Allah, tidak boleh manggil cuman Jessi. Harus dikasih embel-embel. Ayang beb. Minimal. Atau sayang. Kalau yang pengantar senior ini ketawa karena beliau sudah lama tidak memanggil dengan cara itu. Curiga saya. Benar? Aduh ya Allah. Abang, ada 3 hal yang perlu engkau lakukan dalam memberikan kebahagiaan, ketentraman, dan keluarga yang akan digapai menuju keluarga sakinah. 3 aja, Bu. Berapa menit? 10 menit ya. Yang pertama adalah suami yang care. Apa, Bu? Suami yang care. Yang kedua, Pak Yaya punten, ini paling penting bagi Bunda Dewi adalah rekening care. Apalagi kalau rekeningnya unlimited, Bu. Masya Allah. Ini saya pertama kali melangkahkan kaki tadi di tangga. Baunya bau baru rumah ini. Betul ya Pak? Yang akan ditempati oleh Mas Raka? Alhamdulillah. Mas Raka sebelah sini Mama sama Papa. Sebelahnya nanti Mas Raja. Sebelahnya lagi. Sebelahnya adik-adik. Amin. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yang ibu-ibu selalu butuhkan setiap hari adalah skincare. Butuh enggak, Bu? Banget. Kalau kata eyang-eyang yang di luar, aye kagak butuh skincare Bu Jazima, butuhnya fresh care. Karena udah sembuh. Ya kan? Kita bahas. Yang pertama adalah suami yang care. Betapa indahnya kalau dari awal komitmen itu sudah dipegang oleh sepasang suami istri. Sepakat bahwa kita tidak saling memanggil nama saja karena nanti akan ditirukan oleh anak dan cucu kita. Betul apa betul? Namanya Jessi. Jess, kata si kakek Raka. Cucunya ikut, Jess, gitu. Betul itu, Bu.
Karena kita sebagai orang tua akan menjadi contoh dan teladan. Dan itu akan menjadi mindset orang-orang tercinta di sekitar kita, Bu. Kehidupan rumah tangga yang namanya sakinah itu kalau tidak ada teriak-teriak. Sakinah itu tidak ada saling menghujat. Sakinah itu adem ayam tentrem. Dan sakinah itu saling menghormati, Bu. Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan Khumairah. Karena Rasulullah menghormati istrinya sebagai panggilan kesayangan. Dan kalau kita memanggil suami kita dengan dikasih embel-embel yang terhormat, apakah ayang beb, my love kek, apa kek, itu juga satu tanda penghormatan. Bu, halo. Betapa senangnya bangun tidur kalau suami kita akan mengucapkan Assalamualaikum beb, I love you. Masya Allah. Ibu akan mengatakan, Mama curiga kenapa tumben ngomong begitu papa. Jangan-jangan di luar sana sudah ada seseorang. Jadi berantem karena tidak biasa. Benar loh Bu. Begitu juga sebaliknya, kita habis pergi dari luar kota, terus reunian nih sama ibu-ibu majelis ta'lim Al-Khumairah dari Bali. Pulang-pulang si mama. Begitu sampai di rumah, Assalamualaikum papa, I love you. Di mana ya teh? Kesambet di mana? Di Kuta? Karena tidak biasa. Padahal kalau dari pengantin baru sudah terbiasa, kita berkomitmen ya sayang. Ketika kita berbicara by phone, papa ada di kantor, aku ada di kantor sebelah. Selalu kita ucapkan di ending percakapan kita ucapkan I love you sayang. Semarah apapun, kalau kita lagi marah tetap ngomong sayang, nadanya yang berbeda Bu. Love you. Kalau lagi baik, love you, I love you sayang. Kalau lagi marah, love you. Tetap ada kata love you. Ini kalau didengar oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat igile, hebat loh. Masih memegang kayak begitu, itu komitmen gue gitu, kata anak muda. Dan ini jangan pernah kau tunjukkan kemarahan itu di hadapan mama dan papa serta adik-adikmu. Adik-adikmu akan bangga ketika melihat abangnya, kehidupan rumah tangganya bahagia dan ditunjukkan bahwa adalah contoh dan teladan yang terbaik. Bu, Rasulullah SAW menyampaikan, kalau ada suami yang kata-katanya lembut kepada istrinya, penuh cinta dan kasih sayang, suami itu akan menjadi rebutan para malaikat Allah untuk memilih pintu surga mana yang kamu inginkan wahai suami. Ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali ketika akan melepas Ibu Fatimah Az-Zahra. Karena Ibu Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan. Di mana ketika seorang Ibu Khadijah sedang menyusui Ibu Siti Aminah. Sudah jatuh bangkrut, artinya bangkrut bukan untuk berbisnis, tetapi harta bendanya Ibu Khadijah habis semuanya. Bahkan ketika menyusui Ibu Siti Aminah itu tidak bisa makan, hanya minum air, sehingga yang keluar dari air susunya itu sampai-sampai adalah darah, Bu. Rasulullah sangat mencintai Ibu Aminah. Begitu juga masyarakat. Ketika ayahnya melepas gadisnya kepada seorang lelaki, tentu yang diharap lelaki itu adalah panutan dan penuh tanggung jawab. Nah, pertanyaannya, Papa Yaya, kapan terakhir gendong Bunda Dewi? Senyumnya penuh percaya diri. Kapan terakhir Papa gendong Mama? Sering gendong-gendongan. Ini yang perlu dicontoh karena anak-anaknya tuh happy semua. Karena ada orang tua yang happy. Bunda tahu pahalanya kalau Papa Yaya itu gendong Bunda? Belum tahu? Nah loh, Bu,
Kalau ada suami memanjakan istrinya, kata-katanya lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Apalagi yang khusus menggendong istrinya ini, suami yang menggendong istrinya Pak Yaya punten, supaya nanti sering digendong lagi. Suami yang menggendong istrinya pahalanya seberat badan istrinya. Jadi Bunda Dewi suruh gemukin lagi. Kalau Kak Jessi gemuk apa? Cukup, wah ideal banget pilihannya. Inilah masyarakat. Sampai sebegitunya kemesraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kelihatannya sepele, tapi ini ternyata menjadi tali pengikat rindu yang luar biasa, Bu. Dan ini kalau kita tunjukkan kepada anak-anak kita akan bangga mempunyai orang tua yang sebegitu mesranya. Mak gue dong, kalau di rumah mesra banget. Beda, kalau anak melihat orang tuanya di dalam rumah tangganya cekcok berantem, mungkin remote sebulan sekali ganti, gelas seminggu sekali ganti. Karena kalau lagi marah dibanting, kalau lagi marah dilempar. Ini akan merugikan anak-anak kita secara psikologis dan secara mentalnya. Kita harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Masya Allah. Sampaikan kepada Jessi. Jess. Tanggal berapa kan nikah nak? Tanggal 20 hari Rabu. Ya. Bu. Saya pesan sama Bang Raka. Sampaikan kepada Kak Jessi. Ketika nanti sudah terjadi ijab kabul. Sampaikan kepada dia. Bilang sayang kepadaku sebagai suamimu. Aku akan menjadi istrimu dalam suka dan duka. Aku akan melayanimu kapan saja. Dan aku akan menjadi istri yang menenangkan hatimu. Istri ngomong seperti ini kepada suaminya, Bu. Allah akan memanggil para malaikat, hai malaikatku tolong. Catat baik-baik dan berikan pahala untuk seorang istri yang siap melayani suaminya di tempat tidur dengan pahala. Seperti dia ibadah haji dan umroh. 200 kali pergi haji, 200 kali pergi umroh, Bu. Halo, sampai rumah berani gak ngomong gitu sama Bapak? Jadi Pak Yaya, kalau Bunda Dewi ini sibuk arisan sosialitanya, terus lama tidak memperhatikan Bapak, seminggu enggak, 2 minggu enggak, sebulan enggak. Bapak mundar mandir aja di tempat tidur. Labbaik Allahumma labbaik. Mundar mandir lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Mama temenin papa pergi haji Ma. Pahala menyenangkan dan melayani suami tercinta. Bu, hidup rumah tangga itu indah. Surga semua sudah ada di rumah kita. Anakku, yang kedua, biar nggak panjang-panjang. Rekening care. Bagi seorang suami wajib untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Di dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Suaranya tinggal separuh, Bu. Bulan ini baru 25 yang terlaksana, masih 25 lagi, Bu. Mas, laki-laki atau suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir, sandang, pangan, papan. Kalau bisa ibu cari mantu yang kepribadiannya baik. Rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Ya Allah, enak banget kalau dapat mantu kayak begini, Bu. Ini semua adalah usaha dari orang tua. Masyarakat wajib bagimu untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah batin tadi sudah sedikit kita sampaikan, bukan hanya sekedar di tempat tidur, Bu. Jangan salah, ucapanmu, kata-katamu,
Bahkan tingkah lakumu, body language-mu juga merupakan nafkah batin. Tidak boleh kita berkata semena-mena kepada istri tercinta. Kita sebagai istri juga tidak boleh berkata semena-mena terhadap suami karena ucapanmu adalah juga nafkah batin. Nafkah batin itu bukan hanya sekedar di tempat tidur. Karena kebahagiaan, sakinah itu adalah kebahagiaan lahir dan batin. Mas Raka, Abang Raka, tunjukkan contoh kepada adik-adikmu. Papa bisa membangun rumah secantik ini. Adalah ada doa dari seorang ibu yang luar biasa. Ada doa dari seorang istri yang luar biasa. Bawalah rizki yang halal, bawalah rizki yang menyejukkan dan menenangkan. Kok banyak iklannya dari tadi ya? Tutup dulu deh bentar aja. Karena penting ini untuk beliau nih, Mas. Bawalah rizki yang halal, jangan pernah membawa rizki yang haram. Karena akan membelenggu hidupmu dan akan menjadikan prahara masalah yang tidak akan berkesudahan di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita membawa rizki yang haram. Bu, halo, kok sepi banget sih? Lapar, udah aja ya Pak ya. Terakhir. Ada seorang pemuda masyarakat lari-lari kepada Rasulullah karena di rumah lagi diomelin sama istrinya, Bu. Pegel, kupingnya udah ditutupin, ya kan? Udah pergi dari ruangan yang lain, masih ngomel terus. Akhirnya ditinggal pergi sama suaminya. Sepasang suami istri ini, si suaminya pergi ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Lari-lari ke Sayyidina Umar bin Khattab ingin mengadukan karena lagi diomelin sama istrinya. Kalau itu dimatiin, tidak di masjid, tidak apa-apa. Nanti ibu semakin lapar. Matiin aja Mas. Oh memang di masjid? Oh, saya pikir di... Asyhadu an la ilaha illallah. Memang kalau acara mulainya jam 10 itu udah pasti molor 10:30. Saya sebenarnya paling nggak mau Bunda. Ini Mbak Anis nih yang saya teruskan ya Bu ya, biar semakin tidak lapar. Anak muda ini mengadukan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ya Sayyidina Umar. Mau mengadukan kepada Sayyidina Umar, tetapi baru sampai di pintu rumah kediaman Sayyidina Umar, dari balik pintu Sayyidina Umar juga lagi diomelin habis-habisan sama istrinya Bu. Didengerin aja, ya Allah ternyata lebih parah dari istriku ngomelnya. Didengerin, ya Allah lebih parah dari istriku ngomelnya. Tapi Sayyidina Umar tidak satu patah kata pun menjawab apa yang diucapkan oleh istrinya. Ini menjadi pertanyaan anak muda. Akhirnya dia balik. Istrinya masih ngomel juga, didengerin aja, nggak ada sepatah kata pun dia menjawab. Besoknya anak muda ini ketemu sama Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, engkau begitu hebat. Kemarin aku datang ke kediamanmu akan mengadukan istriku yang sedang ngomel. Tapi ternyata istrimu lebih dahsyat ngomelnya dibanding istriku. Dan engkau tidak menjawab satu patah kata pun. Ditepuk pundaknya oleh Sayyidina Umar. Anak muda, dengar, ketahuilah. Bagaimana aku sanggup untuk menjawab semua apa yang dikeluhkan oleh istriku. Sedang istriku adalah ibu dari anak-anakku. Sehebat apapun engkau wahai anak muda, tidak akan pernah engkau bisa mengandung anak-anakmu. Engkau tidak akan pernah bisa melahirkan anakmu. Dan engkau tidak akan pernah bisa menyusui anak-anakmu. Dengarkan ketika istrimu sedang lelah. Karena kelelahannya itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Menyusui tidak bisa digantikan oleh siapapun. Melahirkan dan hamil tidak bisa digantikan oleh siapapun.
tertunduk malu anak muda itu, Bu. Bu, apa pernah kita lagi hamil 9 bulan? Mama, titip dong ini hamilnya 2 jam, 3 jam aja. Mau kondangan di hotel mulia. Ada yang begitu, Bu? Enggak ada. Ibu selama hamil dari 5 bulan sampai 9 bulan pernah tidur tengkurap? Enggak sanggup, Pak Yaya. Enggak ada yang sanggup. Sehebat apapun, sepandai apapun, engkau laki-laki tidak akan pernah bisa menyusui. Yang 1 tetes pun, 1 tetes air susu yang kita berikan kepada anak kita akan dicatat di hadapan Allah. Seperti seorang ibu itu melakukan ibadah sholat 200 rakaat. Dan 200 rakaat itu diterima sholatnya oleh Allah. Kita saksikan Bunda Sukma Dewi. 4 putra putrinya, 3 laki-laki, 1 wanita. Tapi beliau masih seperti kakak beradik dengan anak-anaknya. Ini survei membuktikan bahwa kalau ada istri lebih muda 5-10 tahun dari usianya, berarti istri itu mempunyai suami. Suaminya bukan tergolong suami yang galak, Bu. Tapi yang baik. Yang rekening care-nya tadi unlimited, Bu. Makanya awet muda, Bu. Betul ya, Bunda? Amin aja, Bun. Sebaliknya Papa Yaya, lihat tuh. Masih kayak anak muda aja gayanya, ya Allah. Please deh. Enjoy. Ini salah satu contoh dan ini survei membuktikan bahwa kalau ada laki-laki seperti beliau ini, pertanda bahwa beliau mempunyai istri yang tidak cerewet. Halo, saya tidak tanya sama mama papa, saya tanya anak-anak. Mama termasuk cerewet apa enggak? Takut mau jawab. Enggak, berarti jujur. Luar biasa loh. Mas Raja, luar biasa. Ini bisa dicontoh masyarakat. Imut-imut kayak baru usia 21 tahun. Insya Allah luar biasa. Ini di rumah tangga ini karena ada contoh dan teladan yang baik yang patut dicontoh dan ditiru sehingga keluarganya terlihat enjoy, santai, bahagia. Dan ini adalah kunci sakinah adalah tidak saling menyakiti satu sama lain. Terakhir adalah skincare, Bu. Skincare yang dimaksud di sini bukan skincare yang secara fisik, Bu. Skincare itu dibutuhkan karena istri harus tampil di hadapan suami dengan cantik dan prima. Suami juga harus tampil cantik, ganteng, gagah di hadapan istri. Jangan obrot-obrot. Suami mau pulang kantor masih pakai daster. Dasternya itu sini bolong, sini pakai peniti, bau bawang. Ih, di kantor ketemu sekretaris cantik-cantik sampai rumah udah gak menarik. Ya Allah, ini juga salah. Jadi istri harus berdandan cantik dan rapi karena kita sebagai bidadari, Bu. Kita harus terlihat cantik dan rapi. Dan inner beauty yang terbaik adalah kalau kita membaca Al-Quran, Mas Raka. Al-Quran kalau kita baca maka inner beauty itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi bagi orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, wajahnya terlihat butek, manyun, mengut, Bu. Dengan Al-Quran, egois dan emosi akan terminimalisir seminimal mungkin. Tetapi kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, yang ada egois, yang ada negative thinking, yang ada cemburu berlebihan, yang ada marah tidak bisa tercover. Tapi dengan Al-Quran, cahaya dari Al-Quran akan dipinjamkan oleh Allah, hati kita akan diberikan cahaya. Makanya kadang-kadang kita merem, ibu itu ngobrol, kita juga tahu. Karena apa? Cahaya kita sampai. Anak kita ada di London, anak kita ada di Mesir. Kita bisa terasa karena cahaya Al-Quran yang dipinjamkan oleh Allah di hati hambanya akan tembus pandang walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Ini Al-Quran, Bu. Tidak main-main. Masya Allah. Ibu, kita bagi seorang istri. Terakhir ya, Bu ya.
Suatu hari Ibu Aisyah mau ikut kondangan Rasulullah, Bu. Ikut apa, Bu? Kata Rasulullah, jangan wahai Aisyah, nanti kamu nggak tahan. Enggak Rasulullah, saya ikut. Boleh ikut tapi harus ngemot. Apa ngemot itu? Harus ngemot air. Mulutnya tidak boleh ngomong, mulutnya tidak boleh berkata-kata. Jadi dikasih air terus suruh mingkem. Sepanjang kondangan, Bu. Begitu sampai di rumah suruh buang itu air. Ternyata apa yang terjadi? Ada darah, ada nanah, ada macem-macem. Ternyata apa, Bu? Hati seorang wanita dan mata seorang wanita, siapapun itu, tidak tahan ketika melihat sesuatu kalau tidak komentar. Ini meskipun hanya dalam hati. Asyifah lebay ngajinya. Umpamanya ngomong. Ibu MC-nya juga lebay ngomongnya. Ngomong umpamanya dalam hati aja. Ibu mulutnya ada darahnya. Bener, kalau gak minta maaf sama Bu Jazimah. Kali, ini contoh ya. Kan kita namanya manusia. Orang ada di mobil, ada orang lewat. Terus depan kita ada motor yang digoncang gendut banget. Celana dalamnya kelihatan. Ih, amit-amit. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka darah yang ada di dalam mulut kita inilah yang dikeluarkan oleh Ibu Aisyah. Hati ini susah, Bu. Mata ini kalau keluar merem aja deh. Sambil istighfar aja. Nah, ini masyarakat. Khudna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami merupakan pakaian bagimu, istri merupakan pakaian bagimu, suami. Kalau ada kekurangan jangan pernah diumbar. Kalau ada kesalahan lagi berantem jangan ngomong sama mama papa. Apalagi adik-adik bisa, bang, begitu adik-adikmu sama Kak Jessi, ngeri. Nah, umpetin. Apalagi kalau kita curhatnya di sosial media, ya Allah Bu, please. Pagi-pagi bikin status begini masyarakat, hari ini gue sebel. Begitu doang. Itu yang namanya hatinya mama sama papa, dak dik. Ada apa ya Raka ya ma? Kenapa ya ma Jessi ma? Ternyata kalau jadi ibu dan mertua itu kekhawatirannya luar biasa, Bu. Kalau belum nikah masa bodo amat dia mau berantem sama siapa. Tapi kalau sudah menjadi mantu, sudah menjadi anak, kekhawatiran yang luar biasa. Ini jangan pernah membuat hati mama dan papa khawatir. Yang akhirnya nanti lama-lama jantungnya copot. Benar loh Bu. Dan yang paling dahsyat lagi. Ketika ibu membuat status, kemudian dibaca oleh semua sahabatnya. Dan status itu menjadi hibah bagi mereka. Ibu akan mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Kalau mau tahu Bu seperti apa tanggung jawabnya Bu? Ibu membuang kapas 1 karung dari Bali sampai Jakarta, dari atas pesawat dibuang sedikit. Ibu harus mungut kembali itu kapas yang telah ibu buang. Seperti itulah ibu harus mempertanggungjawabkan untuk meminta maaf kepada orang yang telah membaca status ibu yang intinya adalah menjadi hibah bagi orang lain. Tidak salah. Kalau orang Indonesia dan ternyata kelasnya adalah kelas orang dewasa. Terburuk cara bersosial media se-Asia Tenggara Bu. Malu loh Bu kita. Gak punya akhlak berarti di mata dunia. Kita ciptakan, kita sebagai seorang ibu. Kita bimbing anak-anak kita dan kita ingatkan. Kita jangan malah memberi contoh tiap hari bikin status. Sampai bosen ngeliatnya. Untung saya gak bisa bikin status. Baca status orang aja saya gak bisa Bu. Kalau ibu mau lihat itu di YouTube atau di IG, itu kerjaan anak-anak ya kayak. Nggak ngerti, suruh mention aja apa nggak ngerti saya. Ya Allah, gaptek. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal awwalina falaysa qablaka syai' wa antal akhirina falaysa ba'daka syai' wa antal alimun ala kulli syai'in alim wa antal qadirun ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzil rahmata wal maghfirah. Allahumma alif baina Raka Dea Prilando Malik bin Haji Apriyadi Malik wa Jasmine Maidiana binti Wawan Irawan kama allafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainakuma kama allafta baina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha wa aslih jam'ahuma fid dunya wal akhirah wa hab lahuma min ladunka rahmah wa qurrata a'yun waj'alhuma min ibadika nafi'in ala dinika wa limas salihil mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu rangkaian zikir sholawat dan pembacaan ayat suci Al-Quran, doa mengantar perjalanan Raka dan Jasmine. Kami dari tim sholawat Asy-Syifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta menghaturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Raka didampingi oleh mama papa adik-adik, mohon doa restu kepada kita semua yang hadir. Kami iringi dengan barakallah. Setelah ini yang ingin foto terlebih dahulu juga kami silahkan. Tapi jika ingin menikmati hidangan terlebih dahulu juga kami silahkan. Silakan Mas Bang Raka dari sini boleh terus ke sana terus. Yuk.